Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Adapun tiga subpokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama pengertian warga negara, yang kedua pengertian hak dan kewajiban warga negara, dan yang ketiga yaitu hak dan kewajiban warga negara di dalam Undang-Undang 1945. Adapun pengertian warga negara, di dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 1945, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Di sini yang dimaksudkan dengan orang-orang bangsa lain yaitu peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada NKRI. Selanjutnya, pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dapat dipahami sebagai hak asasi manusia. Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan, dan setiap orang-orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif maupun sosial. Di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Adapun perkembangan HAM di Indonesia, yang pertama pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Hak asasi manusia sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945, meskipun belum optimal seperti keleluasan pendirian partai-partai politik. Selanjutnya, tahun 1959 sampai dengan 1966, terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Selanjutnya, di tahun 1966 sampai dengan 1970, muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan hak asasi manusia. Selanjutnya, tahun 1970 sampai dengan 1980, persoalan hak asasi manusia mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap hak asasi manusia. Kemudian di tahun 1990, pemerintah membentuk Komnas Hak Asasi Manusia. Selanjutnya 1998 sampai dengan sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, hak warga negara. Di dalam pengaturan hak warga negara diatur juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai dengan 28. 1. Hak asasi pribadi, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan kebebasan bergerak, serta lain-lainnya. Yang kedua, hak asasi ekonomi, yaitu hak memilih, hak manfaat, hak membeli, hak menjual, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, hak asasi sosial dan kebudayaan, yaitu mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain sebagainya. Yang keempat, hak asasi prosedural, mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan, dan lain-lainnya. Yang kelima, hak asasi politik, seperti memilih, dipilih, berorganisasi, dan lain-lain. Yang keenam, hak asasi dalam perlakuan yang sama, seperti hukum, pemerintahan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kewajiban warga negara. Pengaturan kewajiban warga negara diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27, 28, 30, dan 31. Adapun kewajibannya sebagai berikut. Yang pertama, membayar pajak, kemudian menjunjung hukum dan pemerintahan, kemudian menghormati HAM orang lain, selanjutnya tunduk kepada ketetapan undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, kemudian mengikuti pendidikan dasar. Pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara. Apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya? Dapat merujuk pandangan para pemikir. Yang pertama, kaum pluralis, yaitu Hobbes dan John Locke. Mereka berpendapat bahwa masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara, sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. Yang kedua yaitu kaum Marxis, Antonio Gramsci. Dia berpendapat bahwa dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum bourgeois untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Yang ketiga yaitu pandangan kaum sintesis, Anthony Giddens. Pandangannya yaitu menyatukan dua pandangan di atas, kata kunci struktur atau negara untuk teori Marxis, dan agensi atau warga negara untuk teori pluralis. Negara dan warga negara saling mempengaruhi. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.